Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat PKPU. Di sini kami dari kelompok 18 kelas F dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan saya sendiri yaitu Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 2019-363. Lalu ada rekan saya yaitu Triana Dewi Cahyaningrum dengan NIM 2019-370. Lalu rekan saya yang terakhir yaitu Ferionaldo Aritama Putra dengan NIM 2019-374. Selanjutnya, untuk yang pertama kami akan membahas tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Triana Dewi Cahyaningrum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Tentang pengunduran pembayaran atau penundaan pembayaran yang diatur dalam bab kedua peraturan kepahitian yang lama, ada perubahan judul menjadi penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang diatur dalam bab kedua Perpu nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 mulai dari pasal 212 sampai 279. Sementara itu, dalam UU K yang baru yaitu UU Kepahitian nomor 37 tahun 2004 mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sebagaimana diatur dalam bab 3 yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian ke-1 tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan akibatnya. Pasal 222 sampai pasal 264. Dan bagian kedua tentang perdamaian atau pasal 265 sampai pasal 294. Maksud dan tujuan. Pasal 212 Perpu nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 menyebutkan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada debitur konkuren. Tujuan. Dalam UUK nomor 37 tahun 2004 pasal 222 ayat 2 dan 3 pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UK 1998. Hanya dalam UUK nomor 4 tahun 1998 langsung menunjuk kepada kreditor konkuren. Tapi dalam UK 2004 ini menunjuk kepada kreditor saja. Menurut penjelasan pasal 222 ayat 2 yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik konkuren maupun kreditor yang didahulukan. Berarti termasuk kreditur preferen maupun kreditur separatis. Tujuan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang siapa yang berhak meminta penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU.
Nah, yang dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat atau tidak akan dapat melanjutkan pembayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Itu terdapat dalam lampiran pasal 213 UUK. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 UUK nomor 37 tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Nah, permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK 2004 harus diajukan debitor kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UUK yang ditandatangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya dalam UUK 1998 oleh penasihat hukumnya dan disertai daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Nah, dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Dan pada sidang sebagaimana tersebut di atas, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Dan bila ada rencana perdamaian yang terdapat pada ayat 3 dan ayat 4. Next slide. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan kepada pengadilan niaga melalui panitera. Nah, ada beberapa surat atau dokumen yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini. Yaitu, yang pertama, surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Niaga Jakarta Pusat. Lalu identitas dari debitur. Yang selanjutnya adalah permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya. Lalu surat kuasa khusus dan penunjukan kuasa pada orangnya bukan kepada law firm-nya. Lalu ada izin pengacara atau kartu pengacara. Next slide. Nah, lalu ada nama serta tempat tinggal atau kedudukan para kreditur konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur. Lalu selanjutnya adalah neraca pembukuan terakhir dari debitur. Lalu ada rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren itu jika ada. Nah, panitera akan mendaftar permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda tangan tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Nah, panitera menyampaikan permohonan PKPU pada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan PKPU didaftarkan, pengadilan niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Next slide. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya itu, Ferionaldo Aritama. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan acara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di kepaniteraan agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum, terutama pihak yang berkepentingan. Kemudian, pengadilan harus segera yang pertama mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debiturnya mengurus harta debiturnya. Lalu yang kedua, melalui pengurus memerintahkan memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 225 ayat 4
UUK 2004 yang sebelumnya diatur dalam pasal 214 UUK 1998. Next. Pengurus yang diangkat pada poin 1 tersebut harus independen dan tidak punya benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan apabila terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengurus ini bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur, yang mana dimuat dalam pasal 234 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Kepailitan tahun 2004. Yang dapat diangkat menjadi pengurus yaitu adalah yang pertama, orang perorangan yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya mengurus harta debitur dan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, atau yang sekarang disebut dengan Depkumdang. Next. Selanjutnya, pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia atau BNRI, dan dalam 1 atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Isi dari pengumuman tersebut yaitu yang pertama, adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, telah ada putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, tanggal, tempat, dan waktu sidang. Yang keempat, nama hakim pengawas. Kelima, nama serta alamat pengurus. Dan yang terakhir, bila ada tentang rencana perdamaian atau akur. Nah, pengumuman ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. Next. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan jika memenuhi syarat. Yang pertama, telah ditentukan kapan tagihan yang terkena PKPU paling lambat harus disampaikan kepada pengurus. Lalu telah ditentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan dan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim. Lalu yang ketiga, dipenuhi tenggang waktu minimal 14 hari antara A dan B di atas. Lalu apabila syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan sesuatu mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Next. Nah, apabila rencana perdamaian yang telah diajukan tadi kepada Panitera, maka menurut pasal 268 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, hakim pengawas ini harus menentukan yang pertama, hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus. Yang kedua, tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas. Penentuan waktu rencana perdamaian ini setidaknya 14 hari sejak batas akhir penyampaian tagihan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengurus. Demikian juga untuk semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 tahun jika putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan. Wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 tahun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan. Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana tersebut sebelumnya, wajib memperhatikan yang pertama, waktu dan cara pembayaran angsuran, yang kedua, keuntungan yang mungkin diperoleh, dan yang ketiga, besarnya bunga apabila diperjanjikan. Next.
Menurut pasal 294 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004 yang sebelumnya pasal 279 Undang-Undang Kepailitan tahun 1998, bahwa permohonan-permohonan berikut ini harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus kecuali apabila diajukan oleh pengurus, yaitu yang pertama di pasal 237, ya, ini tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara atau PKPU sementara, pasal 255 tentang pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, pasal 256 tentang pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, pasal 259 tentang pencabutan penundaan kewajiban pembayaran utang, pasal 283 tentang rencana perdamaian, pasal 285 tentang putusan pengesahan perdamaian, pasal 290 tentang putusan pernyataan pailit, dan pasal 291 tentang pembatalan perdamaian. Next. Apabila ada perselisihan yang timbul antara pengurus kreditur konkuren tentang hak suara kreditur tersebut diputuskan oleh hakim pengawas. Dalam putusan yang memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan kreditur. Hakim pengadilan dapat menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu tersebut setiap waktu selama adanya penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan yang pertama prakarsa hakim pengawas, lalu yang kedua permintaan pengurus, dan yang ketiga permintaan satu atau lebih kreditur. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang telah diberikan, hakim pengawas juga dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat ditentukan oleh pengurus. Next. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan pembayaran diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus terlebih dahulu. Pengadilan dapat menyatakan debitur pailit atas laporan pengurus apabila yang pertama, jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang itu berakhir. Lalu yang kedua, karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian. Selanjutnya, pengurus wajib mengumumkan dalam surat di mana pemohon penundaan kabar kewajiban pembayaran utang itu diumumkan. Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang dengan jumlah yang besar atau bersifat rumit, maka pengadilan dapat mengangkat panitia kreditur atau apabila dikehendaki oleh kreditur konkuren yang mewakili minimal setengah bagian dari seluruh tagihan yang seperti ditentukan dalam pasal 217B ayat 1. Next. Dalam menjalankan jabatannya, pengurus wajib menerima serta mempertimbangkan rekomendasi panitia kreditur. Panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni tentang tanggal diberikan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang dan tanggal-tanggal diberikan PKPU secara tetap berikut perpanjangannya. Lalu yang kedua, kutipan putusan pengadilan niaga yang menetapkan PKPU yang bersifat sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya. Lalu yang ketiga, nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat. Yang keempat, ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan. Yang kelima, pengakhiran perdamaian. Daftar umum ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya bagi mereka yang akan melihatnya. Mengenai bentuk dan isi daftar umum tersebut akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Bila permohonan PKPU secara tetap ditolak, debitur tidak dapat mengajukan kasasi. Sebaliknya, bila permohonan PKPU dikabulkan, kreditur dapat mengajukan kasasi.
Debitur setiap waktu berhak memohon kepada pengadilan agar PKPU dicabut dengan alasan keadaan harta debitur sudah sedemikian sehingga dapat melakukan pembayaran-pembayaran lagi. Next. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.